Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pendengar dan juga penonton Indep Podcast di CNN Indonesia. Ibu, kita sudah bersama salah satu narasumber yang luar biasa nih dari Kementerian PU, yaitu Ibu Dewi Komistriana dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, Sehat, kabar Bu? baik, sehat. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tema yang spesial. Jadi kalau kita bicara mengenai Indep Podcast ini, kita akan membahas sesuatu yang serius dengan santai, tapi membahas sesuatu yang santai juga dengan serius, Bu. Yes. Oke. Nah, jadi tema hari ini masih berkaitan sama Hari Peduli Sampah Nasional, Bu ya. Pertanyaannya sih, kenapa sih Bu kita harus peduli sampah nih sebenarnya? Harus peduli sampah. Pastinya tiap orang tidak akan pernah lepas dari yang namanya sampah. Tuh. Dalam keseharian kita pasti kita tiap hari, mungkin tiap jam menghasilkan sampah. Dari bangun tidur pun Dari kemungkinan bangun besar tidur kita sampai bisa kita tidur pun menghasilkan pasti sampah. setiap hari menghasilkan sampah. Terus sampahnya mau diapakan? Nah, itu dia pertanyaannya. Kita akan bahas sedikit lebih panjang hari ini dengan Ibu Dewi, Bu ya. Oke, kita akan membahas Hari Peduli Sampah Nasional, Indonesia Peduli Akan Sampah, dan pertanyaan pertama adalah ini kalau kita bicara tadi kan peduli sampah karena dari bangun tidur sampai kita mau tidur kita akan menghadapi sampah. Ada strategi khusus nggak sih Bu dari mungkin pemerintah nih untuk menangani sampah yang kita tahu sudah banyak jadi masalah di Indonesia juga dunia, Bu? Ya, ya. Ya, seperti kita ketahui tadi juga Mas sudah bilang bahwa sampah ini merupakan satu masalah yang sudah bukan masalah lokal lagi, tapi sudah masalah dunia. Iya, iya. Dan saya kira semua negara pasti concern dengan apa yang namanya Iya, sampah. betul. Dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang saya yakin ini juga kementerian-kementerian lain yang terkait ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani sampah, tidak dari setahun 2 tahun yang lalu, tapi mungkin sudah sejak puluhan tahun yang lalu ya. Pasti. Nah, dan kita lihat lagi apa yang sudah kita lakukan, investasi yang begitu banyak, tapi sampai sekarang masalah sampah ini sudah selesai apa belum sih? Masih menjadi salah satu masalah Masih yang jadi pelik nih masalah. Bu ya. Betul. Tiap hari kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa sampah ini merupakan satu hal yang belum dapat ditangani oleh pemerintah Betul Indonesia. Nah, tentunya dari situ kita terus melakukan evaluasi. Pemerintah terus melakukan evaluasi. Iya. Dan kita biasanya selama ini melakukan pembangunan tempat pembuangan akhir sampah ya, Oke, biasanya iya, TPA-TPA yang TPA kita ya. bangun. Walaupun awalnya kita mendesain dengan sanitary landfill, Betul. TPA-TPA yang kita bangun itu, tapi pada kenyataannya selalu operasionalisasinya itu dengan open Open dumping. dumping. Jadi kumpul angkut Gitu. buang. Kumpul angkut Oke. buang gitu kan, tanpa ada pengolahan sama Betul, sekali. oke. Akhirnya apa yang terjadi, mungkin masih ingat peristiwa 20 tahun yang lalu di Lewi Iya, Gajah yang betul menewaskan sekali. begitu sampai ratusan orang ya meninggal dunia akibat longsoran sampah. Nah, dari situ kita mengevaluasi bahwa TPA ini sepertinya sudah mulai harus kita tinggalkan. Perlu diperbaiki Bu ya. Perlu diperbaiki. Jadi mungkin sanitary landfill tetap ada, tetapi sangat terbatas sekali. Oke. Dan yang pasti open dumping harus kita hentikan. Setuju sekali. Jadi kalau masyarakat nih menilai kan melihat nih TPA di setiap kota kok katanya overload, menumpuk. Jadi langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita sistemnya Bu ya. Ya. Oke, nah kalau jadi pertanyaan lagi nih, kenapa kok Kementerian PU juga ngikut ngurusin sampah? Ini gimana korelasinya? Kadang mungkin bagi masyarakat awam sering bingung nih, apakah Iya. karena biasanya Bu kalau kita di CNN wawancara dari Kementerian Lingkungan Hidup, nah ini kok Kementerian PU gimana korelasinya Bu? Boleh Ya. sedikit dijelaskan Bu? Mungkin biasanya orang tahu Kementerian PU bangun jalan tol, Betul, gitu ya, bangun iya, bendungan, jembatan, gitu ya. oke. Tapi ada salah satu direktorat di Direktorat Jenderal di Kementerian PU, yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya. Cipta Karya. Ini core-nya adalah terkait dengan masalah permukiman, masalah infrastruktur berbasis masyarakat seperti sanitasi, air bersih, kemudian penataan kawasan. Itu core-nya dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Nah, sampah merupakan salah satu yang kita tangani gitu ya, karena air minum, sanitasi tadi saya sampaikan, dan penataan kawasan itu adalah salah satu tugasnya dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jadi sampah ini merupakan salah satu tugas yang sangat berat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya yang setiap tahun kita selalu melakukan berbagai inovasi untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi di dalam penataan atau pengelolaan sampah di Indonesia ini. Menarik tadi Bu, kita bahas sedikit, Ibu menyebutkan kata inovasi. Ini kan dekat dengan teknologi kan Bu. Nah, tapi sebelum ke situ, apa sih masalah utama yang bisa diselesaikan dengan teknologi dan inovasi, dan apa teknologi dan inovasi yang bisa kita tawarkan untuk pengelolaan sampah ini Bu? Ya.
Tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya kita selalu melakukan pembangunan TPA ya. TPA, oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa TPA ini sudah mulai penuh dan sudah tidak layak lagi untuk kita Banyak yang manfaatkan. overload juga, Bu, Banyak ya. yang Oke. overload. Akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan bahwa sampah ini adalah PR bersama. Jadi bukan hanya urusan pemerintah, Oke. tapi urusan semua masyarakat Indonesia. Sehingga kita harus memulai dengan pengurangan timbulan sampah di hulu. Dari hulunya Dari kita hulunya. kelola. Oke. Nah, kemudian bagaimana ini caranya kita mengurangi sampah di hulu? Nah, disitulah kita mulai bicara yang namanya teknologi. Oke. Mulailah dari masyarakat yang mulai harus memilah sampahnya. Iya, iya. Nah, setelah mereka memilah sampahnya, baru kita bicara teknologi mana yang paling tepat I see. berdasarkan karakteristik sampah yang sudah kita pilah. Oke. Nah, Gitu. kalau pilah sampah nih kita bisa kategorikan apa aja sih, Bu? Kadang di rumah tangga atau di rumah-rumah masyarakat itu kan masih bingung nih, apa sih yang perlu dipilah? Apakah yang kering dan basah aja atau apa, Bu, sebenarnya? Simpelnya kita kan biasanya setiap hari makan ya, gitu, makan betul. sayur, makan buah. Iya. Nah, itu kategorinya masuk ke dalam jenis organik. Sampah Nah, ini nih, organik. si Oh, ora ini nih, ada nih. si orga nih. Si orga ya. Si orga ini adalah terdiri dari sayuran, buah-buahan. Biasanya kita kalau motong buah, motong sayur, ada sisanya, itu jadi sampah. Oke. Atau biasanya kita makan bersisa nasi, itu Iya, adalah iya. sampah organik. Oke. Tapi kemudian ada yang namanya kertas, Oke. plastik, itu adalah masuk ke dalam kategori sampah Anorganik. anorganik. Oke. Gitu. Nah, itu ketika sudah dipisah, kira-kira apa langkah selanjutnya teknologinya? Karena ini kalau di masyarakat kadang-kadang beberapa juga punya anggapan kita sudah pilah, tapi ternyata masuknya di satu truk juga nih, gitu. Gimana, Bu, Nah, pengolahan? sekarang memilah sampah, kemudian yang untuk sampah organik, sekarang kita lebih banyak memperkenalkan yang disebut sebagai biokonversi. Biokonversi. Dengan Oke. menggunakan BFS atau dengan menggunakan black soldier fly, Oke, lalat gitu hitam ya. ya, Bu, ya. Betul. Oke. Nah, di situ betul-betul sampah organik itu bisa dimakan tuh Oleh si larvanya larvanya, ini, gitu Bu, ya. ya. Sehingga kita betul-betul bisa mengurangi timbulan sampah yang harus kita olah. Oke, Gitu. ini khusus untuk organik, Bu, ya, Untuk BASF ini organik, sendiri. untuk Oke, organik. lalu apa lagi nih, Bu? Nah, kalau untuk anorganik itu biasanya kita lakukan pemilahan, kemudian disetor ke, Oke. ada yang bisa disetor ke bank sampah, sampah, karena oke. ada yang bisa kita recycle dan reuse, I see, gitu kan. oke. Tetapi kalau dengan teknologi sekarang ini kita banyak membangun yang namanya TPST dan biasanya kita menggunakan dengan metode RDF. Kita sering dengar, Bu, ya, kata istilah RDF. Ini apa sih, Bu, RDF ini, Bu, sebetulnya? RDF itu singkatan dari Refuse Derived Fuel, gitu ya. Oke. Jadi RDF ini sering dipakai, ini di mana biasanya sampah organik dan sampah anorganik Oke. itu dengan proporsi tertentu, Oke. kemudian kita olah. Ada yang menggunakan pirolisis, itu artinya dengan menggunakan Thermal, ya. thermal, Oke. betul. Dan itu kemudian biasanya kandungan airnya itu kita kurangi Oh, begitu I see. cukup banyak, biasanya sampai di bawah 25%. Oke. Nah, setelah itu dibentuk atau dicacah ya menjadi cacahan-cacahan kecil, gitu, dengan ukuran sekitar 2 sampai 3 cm. Nah, hasilnya inilah yang kemudian ini bisa digunakan sebagai co-firing dari industri. Oh, I Jadi ini see. bisa kita jual ke industri semen I atau ke see. PLTU. Itu yang teknologi yang sekarang ini sedang banyak kita kembangkan. Oke. Jadi bagaimana kita mengubah dari waste menjadi energi. Oke, waste to energy berarti, Yes, Bu, ya. Jadi yang waste to tadi energy. biokonversi, satu Betul. lagi dengan waste to energy. Yes. Nah, ini kalau kita berandai-andai dua hal ini kita bisa laksanakan atau kerjakan dengan optimal, ini bisa mengurangi berapa persen atau mungkin cita-citanya apa nih, Bu? Harapannya nanti yang masuk ke TPA itu hanya 10% 10% saja. 10% Oke, saja. jadi- Dan itu pun sudah dalam bentuk residu. Oke. Gitu. Nah, ini Jadi berarti TPA nggak lebih- berat-berat banget lah. Nah, nanti, kan. yang biasanya satu truk atau berpuluh-puluh truk setiap hari, contoh Jakarta 8.000 ton, Bu, ya. Ini bisa berkurang hanya Jauh 10% bisa berkurang, saja. betul. Oke, nah, ini kalau tadi sempat Ibu sampaikan juga, semua strategi ini tidak akan berhasil kalau hulunya tidak terkelola. Nah, ini peran masyarakat sendiri nih, apa yang bisa dilakukan masyarakat kayak saya mungkin di rumah yang bisa menjadi kontribusi lah untuk pengelolaan sampah. Karena kan sampah juga yang menghasilkan masyarakat juga gitu. Betul. Apa nih, Bu? Perubahan mindset, perubahan kebiasaan, gitu ya, perubahan gaya hidup, gitu Oke. kan.
Kadang-kadang kita sering berpikir bahwa ngapain sih kita pilah, nanti di tempat sampahnya juga disatukan lagi. Iya, betul. Nah, jangan sekarang kita udah harus nggak boleh mikir gitu lagi. Iya, iya. Karena kita harus memulai dari diri kita sendiri Iya, gitu. iya, iya, Kita iya. pilah sampah. Sekarang alternatif setelah memilah sampah ini begitu banyak. Oke. Kita bisa minta sekarang dijemputlah sampah yang sudah dipilahnya. I see. Bisa kita antar sendiri ke bank sampah. Sekarang sudah cukup banyak bank sampah yang menampung itu. Oke. Dan ini juga untuk yang TPST ini sekarang juga pengangkutannya ini juga sudah terpilah dengan Oke, oke, sampah oke. terpilah. Nah, kalau masyarakat ini sudah terbiasa untuk memilah sampah, ini betul-betul akan sangat membantu beban TPST yang kita bangun. Oke. Tempat pengelolaan sampah terpadu. Kenapa? Karena kalau sampahnya ini masih tercampur gitu ya, ini nanti kita harus milah dulu di Ada effort TPST lagi, Bu, itu ya, effort jadi, lagi. Dan kemudian seringkali instalasi TPST itu mudah rusak Oke. kalau dia harus dimulai dengan sampah yang tercampur. Oke. Gitu. Nah, kalau sudah pemilahan kita akan mendapatkan efisiensi baik dari sisi waktu maupun dari sisi tenaga, resources Oke, oke, juga. Gitu. Dan untuk upaya untuk mengajak lah masyarakat untuk ikut memilah atau mulai belajar memilah, setidaknya nih sulit nggak, Bu, nih di lapangan nih? Gampang-gampang sulit ya, Gampang-gampang sulit ya. gampang-gampang sulit ya. Saya kira kita harus memulai ini sekarang Kementerian PU ini bertekad menjadi leader as an example. Oke, dengan Jadi contoh. kami dari Oke. pemerintah harus menjadi contoh sebagai penanggung jawab di dalam pengelolaan sampah nih, infrastruktur persampahan. Ini kami bertanggung jawab untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Ini dimulai dari kami sendiri nih di yang pemerintah gitu kan. Tentunya setelah itu masing-masing warganya Kementerian PU pastinya harus memulai juga di keluarganya masing-masing. Oke, dari keluarga masing-masing. Nah, dengan gerakan-gerakan seperti itu mulai dari sedikit-sedikit saya harapkan itu bisa menjadi satu gerakan yang besar Yang masif gitu ya, Bu, yang ya. masif, dan nantinya ini menjadi satu perubahan yang sangat berdampak untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Dan harapannya dari hulu ketika sudah terpilah, maka tadi sistem dengan waste to energy dan waste to conversion tadi bisa berjalan, Bu, ya. Betul. Nah, kalau selama ini kita sedikit kembali lagi, Bu, waste conversion tadi dengan waste to energy tadi, sampai saat ini bagaimana pergerakannya atau perkembangannya? Apakah memang dengan mulus atau tetap ada masalah atau tantangan atau gimana, Bu? Tantangan pasti ada ya. Dan sekarang ini menurut saya pergerakannya cukup baik, kita cukup progresif gitu ya. Kami tentunya dengan dibantu oleh beberapa stakeholder termasuk bahkan pinjaman luar negeri gitu ya, bahkan APBN pun sekarang memberikan concern yang sangat besar untuk pengelolaan sampah ini. Investasi kita cukup besar. Dan kami itu melakukan edukasi secara masif juga kepada masyarakat. Bukan satu hal yang mudah, saya kira bukan satu hal yang mudah, tetapi kita mulai dari pemerintahnya dulu. Betul. Kemudian kita perkenalkan sekarang ke kota-kota, kota kabupaten untuk mulai juga mereka concern terhadap pengelolaan ini. Dan kita juga sekarang membuat satu piloting di beberapa kota. Salah satunya melalui project Integrated Solid Waste Management Project gitu ya, di kami melaksanakan di saat ini rencananya tahun 2025 ini ada di 7 kota. Nah, ini kami melakukan piloting dengan harapan nanti ada champion-champion yang muncul di kota kabupaten untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakatnya mengenai bagaimana memilah dari hulu, mengurangi timbulan dari hulu. 7 kota itu kira-kira mana aja, Bu, boleh sebut? Ada Gianyar, Gianyar, Bali ya. Kemudian ada Bandung, ada Padang juga. Kemudian ada Depok juga ada, kemudian ada Cilegon, kemudian ada Indramayu, dan satu lagi ada Tuban. Tentunya kita harapkan bisa banyak kota-kota lagi ya yang ikut serta. Ini pionir saja. Karena ini proses pemilihan kota kabupaten ini pun melalui satu proses yang tentunya cukup panjang gitu ya. Ada beberapa readiness kriteria yang kami minta. Termasuk salah satu di antaranya adalah komitmen. Komitmen dari pemerintah daerahnya bahwa mereka juga dengan anggarannya masing-masing melakukan edukasi kepada masyarakatnya. Dan itu harus dibuktikan dengan
misalnya mereka menggandeng mitra untuk untuk membangun bank sampah di wilayahnya, artinya bahwa itu sudah mendorong masyarakatnya untuk memilah dan mulai menabung sampah. Gitu. Kalau dari salah satu dari 7 kota tadi yang dibangun atau yang disiapkan apa aja sih Bu untuk pengelolaan sampah ini tadi? Tadi mulai dari hulu ya, mulai dari edukasi dulu, kemudian atau mulai dari komitmen pemerintah daerah dulu, bahwa pertama mereka harus tadi akan berkomitmen untuk mengedukasi masyarakatnya, termasuk melakukan pengawasan. Jadi artinya mengurangi timbulan dulu dari hulu. Kemudian yang kedua tentunya ini yang terkait lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis, karena setelah itu kami harus membangunkan TPST di daerah tersebut, tentunya membutuhkan lahan, membutuhkan biaya operasi nantinya, dan tentunya mereka ini harus bekerja sama dengan off-taker. Nah, ada beberapa kota yang kami sudah laksanakan pembangunan TPST juga, tapi saat ini kami terus melakukan pendampingan dan masih tertatih-tatih nih untuk mendorongnya. Kenapa? Karena mereka ternyata belum punya off-taker yang akan membeli produk dari RDF-nya tadi. Nah, itu sekarang kami coba siasati bahwa kesepakatan dengan off-taker ini harus di depan. Harus di depan. Bagian dari komitmen tadi, bagian dari komitmen. Jadi si daerah itu sudah mencari off-taker di wilayahnya ini siapa yang nanti akan membeli RDF dari hasil pengolahan tadi di TPST. Nah, jadi ini hulu hilirnya tuh bisa tertangani. Harapannya ini kita bisa dengan kondisi seperti ini akan membentuk satu ekosistem. Ekosistem yang betul-betul dapat mengelola sampah mulai dari hulu sampai hilir. Nah, tadi kalau sempat sedikit penasaran, kalau misalnya sudah terbangun TPST, karena tadi Ibu sempat menyebutkan dibutuhkan lahan. Nah, kadang-kadang kan masyarakat ini mau dibangun apa nih, tempat sampah ya. Nah, itu ada nggak sih Bu sempat di lapangan menemui laporan seperti itu yang ya butuh menjelaskan lebih dalam lagi ke masyarakat? Itu pernah nggak Bu menemui seperti itu? Pasti pernah, gitu kan. Jadi artinya kita harus menjelaskan kepada masyarakat, sosialisasi. Pasti kan dalam bayangan masyarakat, aduh ini nanti area saya terkena lintasan truk sampah, gitu kan. Nah, ini pastinya kita harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyampaikan bahwa tadi karena kita melakukan pemilahan sejak awal, maka tentunya sampah yang masuk juga sudah lebih terkendali. Bukan campur lagi, Bu, ya. Betul. Kemudian jadi proses-proses pembusukan juga yang ini mengakibatkan bau juga mungkin sudah bisa lebih terkendali dengan baik. Kemudian yang organiknya tadi kita ada yang dengan menggunakan biokonversi, dan itu pun sebetulnya itu tidak menimbulkan bau loh dengan menggunakan BSF itu, gitu ya. Tetapi sebetulnya baunya itu biasanya timbul dari pembusukan dari si sampah organiknya itu, gitu. Jadi ya jangan khawatir lah masyarakat dengan mungkin biasanya bau sih ya yang mereka khawatirkan. Dan ini akan jauh lebih tidak bau dibandingkan kalau kita yang di landfill, Bu, yang hanya ditumpuk saja di satu tempat, karena dikelola, dipisah dan menjadi bahan bakar sebagian lagi untuk menjadi pakan maggot. Tadi kalau dilihat tadi kan sempat dipilah nih, Bu, yang organik, anorganik. Ini sebetulnya kalau kita lihat yang satu jadi pakan dari larvanya lalat hitam, yang satu dikonversi menjadi energi. Sebetulnya bisa dikatakan sampah ini tidak lagi menjadi sampah ya, Bu? Betul, karena menjadi satu barang yang berharga yang punya value, gitu kan. Apalagi tadi kan itu ada yang menjadi pakan ternak ya dari biokonversi, kemudian yang dengan RDF dijual, yang sudah dipilah dan bisa dipergunakan itu bisa di-reuse, gitu kan. Nah, ini semuanya sebetulnya menjadi satu value yang saya kira sangat bermanfaat ya, tidak hanya untuk mengurangi timbulan sampah, tapi bisa mendapatkan penghasilan juga untuk masyarakat yang mengolahnya. Ada siklus ekonominya di situ, Bu, ya. Karena ada di dekat kantor kita di belakang tuh ada masyarakat tingkat RW, Bu. Kemarin saya juga ke sana, dia memang ngelola dengan maggot. Mereka mengumpulkan sampah organik dengan maggot, lalu lalat hitamnya diberikan pakan untuk ayam dan ikan. Muter tuh, Bu. Sudah pernah lihat kan buktinya kan? Nah, itu. Dan itu sebenarnya komitmennya benar-benar dari tingkat masyarakat, Bu, ya. Dan itu yang paling berat mungkin, Bu, selama ini. Betul.
Nah, biasanya ini kalau sudah ada yang berhasil dalam satu wilayah, nah ini seeing is believing kali ya. Iya, iya, iya. Masyarakat tuh biasanya kalau sudah ada yang berhasil, nah mereka baru lebih mudah untuk meyakinkan Iya, iya, iya. masyarakat sekitarnya untuk ikut serta mengelola sampah Iya, iya, seperti iya. itu. Karena sekarang berarti kampanyenya atau ajakannya Mm-mm. tidak cukup hanya buang sampah di Betul, tempatnya, Bu ya, betul. tapi pilah Pilah sampah sampah. gitu. Apa keuntungan lainnya, Bu, dengan memilah sampah? Mungkin artinya dari sisi pemerintah, apakah pengelolaannya jadi lebih efisien atau bagaimana? Itu nilainya beda nggak sih, Bu, kalau kita langsung buang itu aja? Pasti beda lah. Mhm, Kalau dulu dengan TPA ya, mhm. kita tahu ada yang namanya lindi atau Ah, licit betul yang sekali, ya, ya, dihasilkan. cairan itu, Bu Dan ya. itu akan sangat merusak Mhm, lingkungan, mhm. merusak air tanah, Ya, ya, pasti itu ya. akan berdampak kepada masyarakat sekitar. Oke. Dan proses recovery-nya juga tidak akan sebentar, Ya, itu ya, ya. akan butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa merecovery tanah yang sudah terkena cemaran licit Betul, atau betul, lindi betul. itu. Nah, kalau dengan memilah dari awal, Mhm. pastinya kan unsur-unsur pencemar ini juga Ya, ya, tidak ya, ya. tidak tidak ada ya. Benar, Kita bisa betul, betul. reduksi dengan semaksimal Benar, benar. mungkin. Gitu. Jadi pasti jauh lebih 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 efisien, efisien, lebih jauh lebih higienis efisien. ya kan? Timbulannya juga jauh lebih berkurang. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. yang diolah juga Betul. pasti akan jauh lebih sedikit. Dan nanti yang akhirnya ke TPA hanya 10% tadi, Bu Betul, ya? betul, dan Oke. residu loh. Betul, betul, Ya. betul. Itu hanya Mm-mm. residu. Kalau untuk siapa yang dibutuhkan untuk bisa mencapai ini, kira-kira pihak mana saja, kolaborasi dari siapa saja sih, Bu? Ya, stakeholdernya pasti tidak sedikit nih. Mhm. Saya bilang ekosistem ya. Betul, Ini betul. kita harus membentuk satu ekosistem. Satu, government pasti, Mhm. pemerintah Oke. pasti. Yang kedua, masyarakat itu Ya, ya, sendiri ya, ya, pasti. ya. Itu aktor yang menurut saya aktor yang paling penting Vital ya, di betul. dalam pengolahan Mhm. sampah. Jadi saya sangat yakin bahwa teknologi secanggih apapun, Mhm. kalau masyarakatnya tidak berubah, Mhm. ini nggak akan berhasil. Ini jadi Oke, harus oke. masyarakatnya. Kemudian pemerintah ini dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Iya, iya, iya. karena yang punya wilayah kan pemerintah Betul daerah. sekali. Nah, kalau kami pemerintah pusat memfasilitasi dengan membangunkan TPST misalnya, kelanjutan dari TPST itu akan sangat tergantung dari biaya operasional yang cukup untuk mengelola Mhm. TPST tadi. Oke. Nah, ini pastinya pemerintah daerah inilah yang harus harus memiliki kelincahan atau Iya, iya, memiliki iya. inovasi juga. Misalnya APBD-nya terbatas, Mhm, mhm. maka mereka bisa gandeng swasta, gitu Oke. kan. Dan kemudian tadi yang terakhir, off-taker-nya. Iya, iya. Off-taker ini sangat penting, jadi artinya industri juga sekarang kita harus Terlibat, Bu ya? Oke, terlibat heeh. gitu. Kita harus perkenalkan kepada industri, ini juga bisa mengurangi biaya produksi Betul kalian loh, sekali, gitu kan heeh. ya. Tadi dengan menggantikan batu bara, Menjadi ini co-firing. akan jauh lebih murah. Oke, nah ini Gitu. sampai saat ini sudah terjalinkah itu, Bu? Sudah Sudah. terjalin. Kalau bisa lihat di Cilacap yang Oke. berhasil, di Mhm. Banyumas juga sudah berhasil, Oke. kemudian di Malang juga sudah berhasil. Sudah Oke. banyak daerah yang berhasil Berhasil. dengan pengelolaan sampah dengan menggunakan TPST RDF RDF ini. ini. Mungkin bisa sedikit cerita dari salah satu daerah itu Mm-mm. perjuangannya seperti apa? Pernah mendapatkan resistansi kah atau pernah Mm-mm. mendapatkan masalah apa? Ada nggak sih, Bu, cerita uniknya nih? Pastinya cerita uniknya harus dari Pemda nih ya, Oh, yang oke. benar-benar nanti bersentuhan dan masyarakat. Eh, Tetapi kami di Kementerian PU pada saat memfasilitasinya, aha. sebetulnya tantangan terbesar adalah pertama meyakinkan Pemdanya dulu. I see. Itu Oke. kalau kami di tingkat pusat ini bagaimana Pemda ini mau Aha. berkomitmen untuk menerima investasi pusat dan Oke. berkomitmen melanjutkan dan mengedukasi masyarakatnya. Oke, oke, Nah, oke. seperti di Banyumas itu Mhm. tentunya Kabupaten Banyumas ini sudah sangat berhasil Ya, ya. bagaimana mereka meyakinkan penduduknya, dan tentunya ini juga dimanfaatkan lagi kan energinya Betul gitu kan. sekali. Nah, ini kan tadi kan seolah-olah sepertinya nih, bukan tadi kan pemerintah pusat yang mencoba mencari dalam tanda kutip peminat lah dari Mm-mm, daerah. Ada mm-mm. nggak yang sebaliknya? Justru daerah yang saya mau dong, saya mau yang lebih agresif tuh ada nggak, Bu? Nah, alhamdulillah sekarang udah banyak. Oh ya, Sekarang oke. udah banyak Hah. karena mungkin udah kepepet juga Iya, ya, iya, sampah iya, iya, kotanya karena udah numpuk terus ya. terlalu Heeh. numpuk Iya, gitu iya. ya. Beberapa kota ini malah sekarang ini sudah sangat sangat SOS dalam pengelolaan sampah Darurat ya, ini, ya. dan mereka justru malah sekarang ini yang mengejar-ngejar ke kami. Ayo Oke. dong, ini masuk ke wilayah kami I gitu. see. Nah, ini Gitu. proses kalau bisa ketika ada daerah itu mengajukan ke PU Mm-mm. sampai eh, akhirnya dibuatkan fasilitas Mm-mm. ini dan Mm-mm. bisa jalan itu Mm-mm. butuh waktu berapa lama ini, Bu? Eh,
Sebetulnya nggak terlalu lama juga Oke. ya, mungkin setahun setengah atau 2 tahun lah Oke. idealnya ya, karena kami kan setelah mengecek seluruh kesiapan Pemda dan masyarakatnya, yang paling lama itu mungkin edukasi Edukasi, tadi, oke. dibutuhkan waktu untuk edukasi, kemudian penyiapan lahan di dalam paralel bersama dengan kami menyiapkan DED-nya. Oke. Karena setiap daerah ini pasti membutuhkan volume instalasi yang berbeda-beda, kadang-kadang teknologinya juga beda. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi ada karakteristik sampah di wilayah tersebut yang sebagian sampah dari pasar, misalnya Oke, yang kandungan ya, ya, ya. airnya sangat Lebih tinggi. oke. Pasti itu juga akan membutuhkan proses pengeringan yang lebih Lebih lama lagi, lama oke. lagi. Jadi Nah, itu teknologinya. tiap daerah beda-beda Oke. gitu. Artinya kan nanti kan dihitung apa sih benefit juga untuk daerah Ya, masing-masing. Kalau untuk betul. masyarakatnya sendiri kira-kira apa sih yang bisa diperoleh kalau misalnya teknologi ini sudah jalan, infrastruktur ini sudah dipasang, apa keuntungannya untuk masyarakat? Apakah ada cuannya juga nih Bu untuk masyarakat? Pasti ada cuannya lah Oke, gitu ya. Yang pertama tadi energi yang dihasilkan sebetulnya tidak hanya bisa untuk industri betul, saja betul, ya betul. misalnya, tapi mungkin itu bisa dikelola juga oleh masyarakat. Misalnya tidak untuk dijual oleh si pemerintah daerahnya, tapi misalnya skala Skala komunitas juga bisa masyarakat, mengelola oke. itu, dan mereka misalnya yang mengelola dan membuat penghasilan kan, Iya, betul, menghasilkan betul, satu betul. penghasilan kepada masyarakatnya. Oke. Itu juga bisa Bisa satu juga. inovasi yang Oke. dilakukan. Dan mungkin tadi yang lalat hitam juga bisa jadi cuan ya Bu, Betul, dijual untuk pakan betul ikan, dijual, ikannya pakannya dijual, oke. dijual. Sekarang kalau kita lihat di Tokped tuh udah banyak banget loh yang jual Dari itu Magot gitu ya, Bu ya. per kilonya tuh udah ratusan ribu. Nah, itu kan Dan bisa demand-nya tinggi Bu jadi ya? kenapa? Demand-nya juga tinggi Bu ya, Iya, demandnya permintaannya? juga tinggi, demandnya Oke. juga Dan saya tinggi. dengar malah mungkin ada demand luar negeri juga Bu tuh? Betul, betul. Oke. Sekarang sudah ada demand luar negeri juga untuk itu. Nah, ini masyarakat sangat Ikut ambil sangat bagian bisa. ya? Itu peluang yang menurut saya sangat baik sekali. Nah, itulah yang kita sebut sebagai circular economy Ya, ya, sebetulnya ya. ya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai tadi kan kontribusi masyarakat, kita butuh kolaborasi karena kan sampah ini nggak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Betul, Ini betul. porsinya seperti apa Bu? Artinya apakah pemerintah ini yang menjadi pemukul atau pemicunya saja, masyarakat intinya atau gimana Bu? Pasti pemerintah kalau mau menangani seluruhnya itu ya nggak akan cukup Betul, uangnya, betul, nggak akan betul. cukup uangnya. Nah, ini jadinya kita harus kolaborasi. Saya kira pemerintah pusat itu biasanya hanya menstimulan saja. Oke. Mungkin untuk yang TPST ini sudah harapannya ini bisa kolaborasi dengan berbagai pihak. Betul. Mungkin sekarang ini kita anggarannya sekitar 30 atau 40% lah dari total yang dibutuhkan. Kalau kita lihat juga kan banyak negara yang juga sudah bisa kita contoh Bu ya tentang pengelolaan sampahnya. Dan sampah ini nggak lagi masalah satu negara, tapi Betul. dunia Bu ya. Dunia, Apalagi kalau kita betul. bicara mengenai perubahan iklim, global warming, sampah juga punya kontribusi Bu ya. Ya. Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai inspirasi untuk masyarakat, kira-kira apa sih yang pemerintah ingin ajak ke masyarakat untuk bisa menjadi solusi sampah? Seperti apa sih peran masyarakat bagaimana, pemerintah pusat bagaimana, daerah sebagaimana? Itu mungkin bisa disampaikan sedikit Bu. Jadi menurut saya pengelolaan sampah ini tadi saya sampaikan bahwa ini akan sangat tergantung kepada masyarakat. Oke. Jadi perubahan mindset dari masyarakat bahwa sampah itu tanggung jawab kita semuanya. Oke. Bukan tanggung jawab pemerintah saja atau bukan tanggung jawab pemerintah daerah ya. atau swasta, tapi ini tanggung jawab kita semuanya. Oke. Dan sampah itu untuk mengolah sampah itu tidak gratis. Iya, betul sekali. Semuanya pasti membutuhkan biaya, sehingga semuanya harus berkontribusi gitu ya. Masyarakat juga nanti untuk pengolahan sampah ini pasti ada retribusi. Betul. Itu juga masyarakat harus sadar bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka Betul. untuk bisa mewujudkan pengolahan sampah yang baik di Indonesia. Ada tips atau trik mungkin Bu untuk ya skala rumahan lah Bu, kira-kira gimana kita bisa menjadi salah satu solusi gitu Bu? Saya di rumah udah praktek sendiri loh. Jadi sampah di rumah itu yang saya keluarkan itu tinggal 20%. Keren Bu. Karena untuk sampah organik itu saya sudah olah dengan menggunakan composting gitu ya. Jadi itu sudah selesai. Sampah tanaman saya sudah menggunakan biopori dan sebagainya, itu sudah bisa masuk ke dikelola dengan baik di lubang-lubang biopori tersebut.
Terus kemudian untuk sampah anorganiknya itu saya sudah betul-betul memilah. Oke. Jadi sekarang saya sudah ajarkan asisten di rumah, kemudian driver di rumah, bahkan sekarang sudah saya tularkan satpam-satpam di kantor, OB di kantor. Mereka semua senang gitu ya, bisa memilah sampah. Kenapa? Karena mereka ini bisa setor ke bank sampah dan mereka dapat kompensasinya dalam bentuk GoPay. Wah, cuan lagi, Bu. Dalam bentuk pulsa gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Itu merupakan daya tarik awal buat mereka sebelum mereka sadar bahwa yang mereka lakukan ini sebetulnya berkontribusi besar terhadap pengelolaan sampah gitu ya. Betul. Nah, langkah awal menurut saya nggak apa-apa seperti itu dulu. Tapi mereka minimal sudah tahu porsi kertas di mana, porsi plastik di mana gitu. Nah, jadi sekarang berlomba-lomba tuh OB-OB di kantor itu mencari atau memilah sampah dari masing-masing unit kerja. Nah, mereka sudah bisa punya akun sendiri. Di rumah saya pun seperti itu. Jadi sekarang yang ditunggu-tunggu oleh driver di rumah adalah sampahnya ibu. Jadi dia ikut milah sampah dan dia ikut punya akun di kantor saya, terus dia setor sampah gitu kan. Nah, itu harus kita mulai dari rumah. Betul. Dan itu juga bukan perjalanan mudah. Saya mengajarkan asisten di rumah itu mungkin butuh waktu 5 tahun ya buat dia akhirnya sadar bahwa akhirnya menjadi satu kebiasaan. Betul. Awalnya itu balik lagi ya perlu kesabaran dan ketelatenan sih. Oke, saya juga punya nih, Bu. Ambil secukupnya, makan sampai habis. Itu biar mengurangi sampah organik. Oke, Ibu Dewi, terima kasih banyak kesempatannya hari ini. Ini banyak ilmu yang bisa kita ambil di sini dan mudah-mudahan kita bisa terapkan di rumah masing-masing paling tidak. Selamat siang, Ibu Dewi. Iya, Bu, kita akan coba mulai dari diri sendiri. Ibu Dewi, terima kasih banyak. Selamat siang. Sama-sama. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan juga mendengar podcast Indep di CNN Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.